Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Roh Kudus diutus Tuhan Yesus yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fakta mengatakan bahwa kita seringkali mengingat-ingat atau mencatat hal-hal penting dan baik tentang seseorang yang kita cintai semasa orang itu masih hidup. Ketika kekasih kita itu sudah dibaringkan di makam karena sudah waktunya menghadap penciptanya, kita baru menceritakan hal-hal yang sangat menyentuh dan berpengaruh dalam hidup kita. Seorang suami yang harus membesarkan 3 orang anaknya sendiri selepas istrinya dipanggil Tuhan berkata, "Dia adalah seorang wanita yang sangat berarti dalam hidup kami. Saya tidak bisa menemukan kesabarannya pada orang lain. Dia itu seorang ibu yang menyayangi anak-anak kami. Sekarang tanpa dirinya, saya harus membesarkan anak-anak kami sendiri. Mami, doakan saya agar dimampukan Tuhan untuk mendidik anak-anak kita dengan baik. Akan kuingat kesabaran dan ketulusanmu mendampingi anak-anak kita. Aku akan mencoba menerapkan hal-hal baik yang sudah engkau kerjakan semasa hidupmu." Gumannya dalam hati. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menghendaki agar para murid mengingat akan hal-hal baik dan didikan benar yang telah pernah Dia sampaikan kepada mereka sebelum Dia kembali kepada Bapanya yang di surga. Tuhan Yesus harus kembali kepada Bapa agar roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, datang dan menyertai para muridnya. Mereka membutuhkan sosok ilahi yang berasal dari Bapa dan Putra. Dialah roh kebenaran yang akan mengingatkan mereka akan semua yang diajarkannya kepada mereka. Hal yang paling bisa kita rasakan sampai hari ini adalah warisan para rasul dan kesaksian mereka tentang siapakah Yesus sesungguhnya. Umat perdana pada awal-awal perkembangannya mencari pengertian yang benar tentang siapakah Tuhan Yesus yang telah hidup bersama mereka dan akhirnya kembali kepada Bapa di surga. Catatan penginjil suci yang mempertanyakan siapakah Yesus menurut banyak orang, mereka merekam dengan baik dan berkata, ada yang mengatakan Yesus itu Yohanes Pembaptis yang bangkit dari mati. Dan ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari masa lalu. Tuhan Yesus bertanya, "Menurut kamu, aku ini siapa?" Dan Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tuhan berfirman kepada Simon Petrus, itu adalah pernyataan Allah Bapa yang dianugerahkan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, kitab suci Perjanjian Baru, khususnya keempat Injil, adalah
buah pernyataan Roh Kudus yang telah sampai kepada kita. Dikatakan bahwa apa yang dikatakan Petrus tentang siapa Yesus menurut kamu adalah berkat karunia dan bimbingan Roh kebenaran. Petrus dapat mengatakan dengan tepat siapa Yesus dan bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bapaklah yang mengaruniakan hal itu kepadanya oleh Roh Kudus yang dicurahkan kepadanya. Maka dalam pelajaran agama dijelaskan, Injil adalah karya tulis yang dikerjakan oleh penginjil kudus dengan pengalaman dan latar belakang pengetahuan mereka. Mereka dibimbing dan diajar oleh Roh Kudus sendiri. Jadi, pengarang yang sesungguhnya adalah Roh Kudus sendiri yang menuntun para penginjil kudus untuk menuliskan kesaksian mereka tentang Yesus Kristus, Anak Allah yang menghendaki setiap orang selamat. Sebagai contoh, Santo Lukas menulis pada awal Injilnya begini: Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas bab 1 ayat 1-4. Sabda Tuhan Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Saudara-saudari terkasih, bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dialah yang akan mengajarkan semua kebenaran yang telah pernah mereka terima daripadanya. Roh Kuduslah yang kemudian sangat memampukan para rasul untuk memberikan kesaksian kepada semua orang tentang siapakah Yesus yang telah mereka salibkan dan yang telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga sesuai dengan sabda kitab suci. Pada hari pertama saat Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, sudah sangat terlihat jelas ketika para rasul berbicara. Orang lain yang tidak memiliki bahasa yang dipakai oleh para murid itu bisa mengerti dalam bahasa ibu mereka masing-masing dengan sangat jelas. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 5-13. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus pada firman yang kita dengar hari ini akan membimbing gereja kudus juga sampai hari ini. Kita pun akan diajak oleh gereja kudus untuk memohonkan kedatangan Roh Kudus itu dalam novena Roh Kudus yang akan kita doakan hingga kedatangan Roh Kudus itu hari raya Pentakosta mendatang. Tuhan Yesus sudah kembali kepada Bapa, tetapi tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ia menganugerahkan Roh Kudus-Nya.
Sudahkah aku mohon Roh Kudus mengajariku agar mengenal Yesus secara pribadi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengenal Yesus dan kehendak-Nya, serta patuh kepada perintah-Nya demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.